Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Ada dua wilayah ibadah yang harus kita lakukan. Pertama, wilayah ibadah dohir seperti sholat, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya yang dilakukan secara fisik oleh tubuh kita. Kedua, wilayah ibadah batin yang dilakukan oleh hati kita seperti jujur, sabar, ikhlas, ridho, dan banyak lagi yang lainnya yang terkait dengan urusan hati kita. Kedua ibadah ini harus kita lakukan sejalan dan seiringan. Namun kalau kita bicara keutamaan dalam arti mana yang lebih utama, ternyata para ulama menyebutkan ibadah batin atau hati lebih utama dibanding dohir. Jadi jangan sampai kita terpesona dalam ibadah dohir, tapi tanpa disadari ibadah batinnya rusak. Ibadah hati menduduki keutamaan yang tinggi di sisi Allah dan dicintainya. Salah satu rujukannya bahwa Rasulullah pernah bersabda, kalaupun ada yang berinfak emas 1 gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai orang ini menerima atau mengimani takdir Allah yang baik dan buruk. Ridho kepada takdir Allah adalah amalan hati. Sering kita dengar bahwa amal itu tergantung niat. Sampai Rasulullah sangat menekankan ada 3 kelompok manusia yang istimewa dalam melakukan ibadah dohir, namun tetap tergelincir karena niatnya yang salah atau hatinya rusak, yaitu pertama, orang yang jihad dan meninggal di jalan Allah, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Dia berperang supaya disebut pemberani atau pahlawan. Bisa kita bayangkan, jihad dan meninggal ketika berjihad banyak diinginkan orang. Namun ini bukan suatu yang mudah karena dibutuhkan keberanian dan kesiapan mental yang kuat. Terutama mental siap berpisah dengan keluarga. Ini mungkin hanya bisa dilakukan sebagian kecil orang. Kita belum tentu bisa melakukannya. Namun ibadah yang luar biasa ini akan menjadi sia-sia ketika niatnya salah, ketika hatinya tidak seiring sejalan. Kedua, orang yang belajar dan mengajar sibuk dengan Al-Quran sampai wafat dalam kondisi ini, ternyata niatnya bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut alim dan solih serta qori. Ibadah ini juga bisa kita bayangkan bukan suatu yang mudah karena dibutuhkan keilmuan, disiplin, pengorbanan baik waktu, tenaga, bahkan mungkin materi. Termasuk kelompok yang istimewa juga yang bisa melakukan hal ini karena kita belum tentu bisa melakukannya. Namun tetap tergelincir karena niat yang salah atau hatinya rusak, karena ingin dapat pujian banyak orang. Ketiga, orang yang sedekah tiap waktu karena ingin disebut dermawan. Rutin melakukan sedekah pun bukan perkara mudah dan kita juga belum tentu bisa melakukan ini, karena dibutuhkan pengorbanan materi dan disiplin diri. Dan yang bisa melakukannya termasuk orang-orang yang istimewa. Namun tetap juga akan menjadi orang yang tidak selamat kelak di akhirat. Ketika ada niatan yang salah, ketika hatinya rusak, ketika ingin disebut dermawan, ketika hanya ingin mendapat pujian banyak orang. Masya Allah, ternyata begitu pentingnya meluruskan niat, begitu pentingnya menjaga hati. Mereka bisa melakukan ibadah dohir seperti tadi. Terus sejauh mana ibadah dohir yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan? Luruskah niat kita selama ini? Sejauh mana kita bisa menjaga dan melakukan amalan hati? Ini hanya sebuah renungan.
Intinya, apapun ibadah dohir yang kita lakukan harus diiringi dengan niat yang lurus, niat yang tulus, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dohir dan ibadah batin, walaupun ada pada wilayah yang berbeda, namun kedua ibadah ini harus menyatu, tidak bisa dipisahkan. Persoalan niat ini bisa kita jadikan patokan termudah untuk mengukur sejauh mana hati kita seiring dengan ibadah dohir yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 88-89. Artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Persoalan niat hanya satu bagian dari sekian banyak persoalan hidup yang melibatkan hati kita. Wallahu a'lam.